pelayan pertemuan pada hari ini. Foto nanti Jessica Girsang, pemacara bunga Firman Ulang, doa syafaat Kak Cindy, dan doa tuan rumah Sila. Oke, jadi sebelum kita mulai untuk ada 8 doa ini, pokok-pokok doa yang akan didoakan. Terima kasih. Kita minta didoakan pertama untuk kesehatan, untuk rumah tangga kami yang baru ini supaya diberkati Tuhan selalu. Lalu untuk adik kami Sila sama Putri dilancarkan perkuliahannya, biar tidak ada halangan. Lalu sama juga puji Tuhan kami sudah beristri. Jadi mohon didoakan juga untuk kehamilannya supaya bisa berjalan dengan baik sampai nanti dilahirkannya. Dan juga orang tua kami yang di kampung, yang di Perbongan, bahkan di sini. Itu aja dari kami. Terima kasih. Untuk kakak, ada yang mau? Buat teman-teman yang lain, ada lagi pokok yang akan didoakan? Ada untuk apa namanya KIB bulan pagi ada dalam ngomong apa kasih pesan apa poinnya KIB mau lahiran nggak tahu belum Hari ini lagi nunggu cuma dari mana tuh Kira lagi teman-teman? Kesadaran pemuda lah. Hah? Kesadaran pemuda. Terutama yang doa syafaat menjadi Teman-teman yang lain masih ada? Oke, sebelum kita mulai ibadah kita ambil saat teduh jenak atau teduh bulan. Teduh selesai. Tuh sama sekali lagi ya, shalom. Oke, jadi kita mulai pertemuan kita. Kami undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai pertemuan kita pada hari ini. Kita angkat satu lagu pujian hari ini, Kurasa Bangsa. Tuhan Yesus
dalam nama Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Yeremia 15 ayat 16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan, Allah semesta alam. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat malam Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa atas kasih dan penyertaan-Mu di sepanjang hari hingga pada malam hari ini Tuhan, Engkau masih menyertai kami, masih memberikan kami kesempatan untuk bisa berkumpul dalam ibadah pertemuan anak Rasul di Rakyat Pontianak di rumah Kakak dan Abang kami Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau dapat hadir di tengah-tengah persekutuan ibadah kami Tuhan, untuk dapat mempersiapkan dan membuka hati dan pikiran kami dalam menerima firman-Firman-Mu yang nantinya akan disampaikan ya Tuhan. Biarlah apa yang menjadi firman itu bisa kami lakukan dan menjadi panutan kami untuk langkah di kehidupan kami selanjutnya Tuhan. Begitupun kami juga mau mendoakan untuk setiap yang bekerja hari di sini Tuhan, untuk setiap pelayan maupun pendeta yang nantinya akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Kau juga memberkati kesehatannya, Kau berikan rezeki yang melimpah, dan juga kiranya Kau menyertai setiap rangkaian ibadah ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Dan untuk teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan menuju ke sini, Engkau lindungi mereka Tuhan, sehingga agar mereka bisa sampai ke tempat ini dengan selamat tanpa kurang suatu apapun ya Tuhan. Dan juga untuk teman-teman kami yang mungkin belum bisa hadir, kiranya Engkau bukakan hati mereka bisa hadir kembali dalam ibadah selanjutnya Tuhan. Mungkin hanya dapat kami sampaikan kepadamu, kami serahkan semuanya ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan ayat renungan yang akan dibawakan saudara kita akhir malam, kita angkat satu pujian, tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Teman-teman silakan duduk kembali. Nats bacaan pada malam ini tertulis dalam 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kebenaran. Renungan, Rasul Paulus membedakan antara pelayanan hukum Taurat dan pelayanan perjanjian baru. Bagi Paulus, pelayanan hukum Taurat memimpin pada kematian karena terukir secara harfiah pada loh batu, yaitu 10 hukum Tuhan. Tak seorang pun dapat memenuhi tuntutannya. Meski demikian, pada waktu hukum Taurat diberikan kepada Musa,
kemuliaan Allah menyertai Musa sebagai penerima hukum, sehingga orang Israel tidak tahan menatapnya. Namun, keadaan itu hanya bersifat sementara, karena kemuliaan itu segera memudar. Yang pudar saja sudah mulia, terlebih lagi kemuliaan dari pelayanan perjanjian baru oleh Allah. Pasti jauh lebih mulia karena memimpin pada kehidupan, pembenaran, dan kemuliaan yang akan datang. Oleh karena itu, kemuliaan yang terdahulu tidak ada artinya bila dibandingkan dengan kemuliaan yang terakhir. Ini memberikan pengharapan kepada Paulus untuk terus berdiri teguh dalam kebenaran serta berterus terang dan berani dalam memberitakan Injil kepada semua orang yang belum percaya. Ini dia lakukan karena rahasia Injil telah disingkapkan oleh Kristus. Tidak seperti pelayanan perjanjian lama yang tidak mampu meningkatkan selubung yang masih menutupi hati orang Israel. Ini terjadi karena mereka masih terus menolak Injil sehingga mereka tidak dapat mengenal kebenaran dan mengalami kemuliaan Allah. Namun bagi kita yang percaya, Kristus melalui Roh-Nya telah mengungkapkan selubung itu sehingga kita dapat mengenal kebenaran yang memerdekakan kita. Kita yang sudah mengalami kemuliaan patut memuliakan Allah dan menyatakan kemuliaannya melalui perkataan dan perbuatan kita. Suatu hari kelak, kita semua akan beroleh tubuh yang dimuliakan. Oleh karena itu, kita yang sudah mengalami kebenaran, kemerdekaan, dan kemuliaan harus hidup semakin berserupa dengan Kristus agar dapat memuliakan Allah dalam segala aspek kehidupan kita serta menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah dunia ini sehingga orang lain dapat melihatnya dan akhirnya memuliakan Allah dengan percaya kepada Yesus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih karena Engkau telah memerdekakan kami melalui Roh-Mu. Tolonglah kami agar hidup kami semakin serupa dengan Engkau dan memuliakan nama-Mu dalam segala hal. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Devisi Garuda, kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Kekuatan di Hidupku.
tiba saatnya Tuhan kami menerima kebenaran firman. Kebenaran firman yang akan menyegarkan jiwa kami, menumbuhkan iman kami, begitu juga bisa menumbuhkan pengharapan kami. Secara khusus kepada nama Poso, Jemaatmu di TPS Pontianak, yang saat ini mereka memberikan waktu pikiran mereka untuk bersekutu. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan sekali lagi kebenaran firman-Mu bisa kami mengerti, terima, dan lakukan seluruh dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Mari lihat semua Alkitabnya. Atau sudah dihafal? Galatia 5 ayat 13. Ya, itu handphonenya, sama nggak bawa Alkitab. Galatia 5 ayat yang ke-13, karena ini hanya satu ayat saja ya. Mari kita baca secara bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang agamamu oleh kasih. Amin. Demikian firman Tuhan. Salam untuk kita semua. Shalom. Ya, nama Poso TPS Pontianak. Mari kita perhatikan dulu tema kita pada malam hari ini yang ada di acara kita. Temanya merdeka tapi tidak bebas. Ini kayak masih ada kaitannya dengan bulan kemerdekaan ini ya. Merdeka tapi tidak bebas. Menurutmu jadi apa artinya itu? Agak sedikit susah ini. Merdeka tapi tidak bebas. Baik, kita akan coba perdalam ya tema malam hari ini. Langsung saja saya bawa kayak kita ini dalam bentuk diskusi. Merdeka tapi tidak bebas. Pertanyaan yang pertama, menurut pemahaman, pengamatan, dan pengetahuan kita, adakah memang disebutkan kebebasan itu? Adakah kebebasan yang memang benar-benar murni disebut kebebasan? Artinya, adakah memang kita sebutkan bebas, sebebas-bebasnya? Yang bebas ini, apakah memang ada? Murni memang bebas dia gitu. Artinya tidak ada keterikatan, tidak ada sangkut paut, tidak ada yang bisa, tidak ada. Nah, menurut Adina dulu, menurutmu, adakah memang kebebasan itu yang bersifat murni gitu? Kalau lu sudah pertanyaannya, enggak kan? Satu. Sudah. Berat bebasnya Pak. Berat. Nah, karena kita harus sampai ke sana dulu kan, memahami merdeka tapi tidak bebas. Dan ini nanti kita kaitkan misalnya dengan kita ya, secara khusus ngesamlah nama Poso. Kita katakanlah ini dibandingkan Bang Dio sama Kak Aulia kan, mereka sudah agak sedikit berkurang kebebasannya kan, seperti itu kan. Karena mereka sudah berumah tangga. Kan ini masih kategori bebas lah seperti itu ya. Bebas mau menentukan kemana makan, jam berapa pulang ngopi, masih bebas kan? Kalau Bang Dio kan nggak bisa lagi kan? Tapi kalau kelamaan pulang langsung, kan udah beda ya. Itu hanya sebenarnya contoh. Mau menjawab tadi pertanyaan, memang adakah kebebasan yang murni itu? Walaupun nanti kita akan bisa jawab juga itu, kita katakan kita bebas, ternyata tidak, dan nanti kita ganti. Ayo, jaksa dulu. Jaksa dulu ya. Adakah kebebasan itu yang benar-benar murni dia bebas, tanpa ada satu ikatan di mana kita bisa menyatakan, ya saya memang merdeka, saya bebas, tidak ada yang mengikat saya, kira-kira seperti itu. Hah? Tidak ada. Kasih dulu argumennya dulu. Kenapa tidak ada? Pasti ada batasan. Pasti ada batasan. Setuju kalau itu April? Setuju? Tidak ada namanya kebebasan yang bersifat murni itu. Kita katakan kita bebas, merdeka, kayak kalian lah seperti ini kan, bebas kan? Dari orang tua, bebas, tidak ada lagi diperintah,
makan, tidak ada lagi perintah, tidur, belajar. Kan enggak ya, namanya mahasiswa kan kalian yang mengatur diri kalian kan gitu. Bebas, sebebas-bebasnya. Mau tidur jam berapa, mau makan apa, kan bebas kita kan seperti itu. Tapi pertanyaannya, benarkah kita bebas? April. Menurut saya Ya. untuk pribadi tidak bebas Bebas? karena masih dipantau. Karena Masih dipantau. masih dipantau. Walaupun pada prakteknya sebenarnya bisa saja bebas April ya di sini kan. Walaupun dipantau pun kan nggak mungkin CCTV-nya orang itu bisa sampai ke sini kan. Nah, itu yang dua orang itu saya belum kenal ya. Baru apa ini? Sampai di sini. Ya. Ada. Hah? Sudah malu. Si dia balok. Itu baru sedia. Yang lain aku sudah kenal. Sambil kenalan dulu masuk ke orang lain ya. Baik, untuk menjawab ini ada dua nas yang akan kita perbandingkan ya. Pertama, nas yang sangat terkenal itu cerita tentang si Adam dan si Hawa. Ini jauh sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, mereka ditempatkan oleh Allah ke Taman Eden dan diberikan kebebasan kepada mereka. Ini sebelum jatuh ke dalam dosa loh. Kalau kita sudah jatuh dalam dosa, tentu kita katakan tidak ada yang namanya bebas karena kita selalu terikat kepada dosa. Adam dan Hawa, apakah mereka merasakan kebebasan di Taman Eden? Ayo, Alan. Kenapa? Karena masih ada peraturan, yaitu makan buah yang dilarang. Benar. Benar sekali. Nah, itu jawaban anak Tuhan itu. Iya kan? Padahal itu belum jatuh ke dalam dosa loh. Kita ini kan sudah jatuh ke dalam dosa, oke lah ya. Terikat diperhamba oleh dosa. Adam dan Hawa yang ditempatkan Tuhan di Taman Eden tidak bisa merasakan kebebasan dalam pengertian murni sebebas-bebasnya. Kenapa? Karena masih ada aturan, masih ada larangan, masih ada, kata jaksa tadi, masih ada batasan. Itu kisah yang pertama, berarti terjawab ya pertanyaan yang pertama. Adakah kebebasan yang benar-benar murni? Kita mengatur diri kita sendiri, kita sebebas-bebasnya mengatur bagaimana kehidupan kita? Tidak, tidak ada. Dalam sebuah negara sekalipun, namanya kita katakan negara demokrasi sekalipun, tidak ada namanya kebebasan yang benar-benar murni. Tidak ada. Selalu kita terikat kepada hal-hal yang mengikat kehidupan kita. Itu kisah yang pertama. Kisah yang kedua, ini harus buka kita dulu. Matius. Ini sebelum sampai kepada tema kita ya. Matius. Kalau tidak salah, Matius 11 ayat 28. Ayo, anak Tuhan, silahkan kalau sudah ketemu dibaca bersama-sama. Matius 11 ayat yang ke-28. Ayo, ketemu. Tuan rumah dulu, sisi lagi. Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih dan lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Oke, tambah lagi ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Oke, ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan beban pun ringan. Coba mari kita perhatikannya. Ayo perhatikan semua ya Alkitabnya. Ini kan undangan Yesus ya pada saat itu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan terbeban berat. Artinya orang-orang yang tidak merdeka, orang-orang yang tidak bebas. Siapa yang letih lesu dan terbeban berat itu? Yaitu orang-orang pada saat itu Yahudi yang diikat oleh berbagai banyak peraturan. Ada 613 peraturan yang mengikat mereka, membuat mereka merasa lelah.
Kalau mau makan harus cuci tangan, kira-kira seperti itu. Kalau memberikan persembahan harus seperti ini. Jadi banyak peraturan di tengah-tengah kehidupan mereka pada saat itu. Jumlahnya 613 misalnya lah. Kalau kalian ada anak kos, saudara para anak kos ini kan, ada juga peraturannya. Nah, ada juga peraturan di sana. Kalau pergi kita ke kampus ada juga peraturannya kan seperti itu. Pergi ke gereja ada juga peraturannya. Pergi di lalu lintas ada juga peraturannya. Jadi sebenarnya hidup kita ini diikat oleh peraturan. Nah, tetapi yang terjadi pada saat itu bangsa Yahudi itu mereka terlalu banyak peraturan yang diberikan kepada mereka, dan anehnya orang yang mengajarkan peraturan ini juga tidak bisa melakukan itu. Karena itu mereka lelah, mereka terbeban berat. Karena itu ada undangan Yesus. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu, terbeban berat. Ada yang letih lesu di sini? Rich, letih lesu? Bagaimana? Ada terbeban berat? Terbeban berat. Oh, kenapa, Chris? Catat, mau didoakan secara khusus. Kenapa, Chris? Masih struggle bang. Mana itu struggle-nya? Ada di perkuliahan, tapi sudah membaik. Semoga struggle-nya cepat selesai. Amin. Itu mungkin itu semua. Itu letih lesunya, terbeban berat. Ya, sudah berusaha, tapi seperti ini terjadi. Ya, capek ya. Capek. Sebetulnya sam doa bahasa sebelumnya yang bersekolah, persikodan. Ada bahasa nomor sekolah yang bersekolah. Betul itu. Marsik sekolah. Apa artinya marsik? Susah. Ya, jadi yang sekolah itu diterjemahkan bahasa Simalungun marsik sekolah. Sekolah itu susah. Susah itu sekolah itu bisa membuat kita letih lesu, terbeban berat. Oke, masalah kuliah lah itu. Tapi kalau kuliah kalau nggak ada nih, apalagi di samping ada kulit lesu terbeban berat, langsung malu. Yakin dawai, yakin. Oh, kita pindah lah dulu. Ada yang tadi apa namanya? Kita sering jumpa di gereja. Angel. Ada letih lesu terbeban berat sekarang perkuliahan juga ya. Oh, udah masalah sih kan? Ya, atau apapun itu bisa kita contohkan dalam hati kita ya. Jadi ada undangan, marilah kepadaku semua yang letih lesu terbeban berat. Apakah ketika kita menghadapi undangan Tuhan Yesus itu tidak ada lagi beban kepada kita? Ada. Coba kita perhatikan, beban itu diambil oleh Yesus. Benar ya? Kemudian beban yang baru diberikan kepada kita. Pikulah kuk yang kupasang. Kita mengerti apa itu kuk? Anggo pengsigodan, anggo menarik bulu karena ada ibain korbo. Kan ada kan? Anggo bantak kuk ni korbo ay ada ukurannya juga. Ibain. Ada pris ukurannya. Terdolong. Anggo gareta horbo mah contoh nih kan, nah gareta horbo mah, ada balik tak puduk nih horbo ay bay, kurang ini, asibu yakak ge, ay gareta ay, kita puduknya ay, dong, Gareta horbo bisa. kurang ini na, oh, per mau ada pris, dong kurangnya ay. Itu kan terjemahkan bahasa Indonesia kuk ya, artinya disitulah beban itu diletakkan kan seperti itu. Nah, jadi ketika beban itu yang letih lesu terbeban berat karena peraturan itu diserahkan kepada Yesus, apakah membuat mereka menjadi merdeka, orang bebas? Tidak juga, karena pada ayat selanjutnya, pikulah kuk yang kupasang.
diberikan lagi beban baru kepada mereka. Nah, ini sebenarnya mengkonfirmasi tema kita pada saat ini. Merdeka, tapi tidak bebas. Kita coba cari kesimpulan tadi ya, dari yang pertama tadi. Tidak ada namanya kebebasan itu yang murni. Kita bebas, tetapi dalam kebebasan kita itu ada satu tanggung jawab menurut firman Tuhan ini. Ini kan Galatia berbicara tentang kita sudah dimerdekakan. Dimerdekakan dari apa? Nah, ada yang lebih serius sebenarnya masalah manusia. Coba kita diskusikan dulu. Menurut kalian, nama Poso Pontianak, apalah masalah yang paling serius dalam hidup manusia? Kalau kuliah benar, tidak punya uang benar, putus cinta benar, belum dapat jodoh benar, itu masalah-masalah ya. Tapi ada lagi yang paling serius. Apakah itu? Kalau yang putus cinta mungkin nanti bisa 1, 2, 3 bulan move on, dapat lagi yang lain. Kalau Chris sama si Angel tadi, kita doakan mudah-mudahan 1, 2, 3 bulan ini kelar, selesai urusannya, selesai. Kalau yang tidak memiliki uang, ya dikirim orang tua dari kampung, sudah selesai. Masalahnya kan seperti itu. Tapi ada lagi masalah yang serius, yang besar. Apakah itu? Itu kurang begini. Ardi, aduh. Menurutmu apalah masalah yang paling serius dalam hidup manusia? Ardi. Coba sama kuliah mungkin. Tapi Bang, Firman. pikiran sendiri. Pikiran sendiri. Oke, terima kasih. Pendek. Hah? Frustasi? Tunggu frustasi. Nah, yang rumah. Kadang frustasi. Oke. Kalian setuju nggak ketika saya sampaikan? Oke, itu tadi masalah ya. Nah, kita tidak menyatakan itu tidak masalah. Tetapi sebenarnya itu kan masalah yang bersifat temporer ya. Temporernya itu artinya ya sering waktu bisa kok selesai kan. Yang tadi yang belum dapat jodoh mungkin kita doakan dapat jodoh kan selesai masalahnya kan seperti itu. Yang frustasi yang kau bilang tadi ya mungkin ya itu juga bisa selesai gitu ya. Tapi ada satu ini harus kita paham yaitu dosa. Setuju? Setuju? Dan ini merupakan masalah yang paling besar, yang paling serius. Dan dari masalah yang paling berat, serius inilah kata firman Tuhan, kita dimerdekakan. Jadi kalau kita dimerdekakan dari rasa kecewa benar, kepahitan benar, kegeraman benar, tetapi yang paling utama, kita dimerdekakan dari dosa. Kita sudah menjadi orang yang merdeka. Nah, jadi kalau kita mengikuti berita kan di Noel itu ya, Noel yang di itu namanya kita Noel ini. Itu kan menurut itu ya, nama cantik kan, tapi si apa itu Immanuel itu kan buat mahal gitu ya, mahal kan Immanuel. Makanya saya ada mengikuti kan perkembangannya itu yang ditangkap itu KPK Wamen itu Wamen. Coba nama arti Immanuel apa artinya? Immanuel apa artinya? Allah beserta kita. Ebenezer apa artinya? Ebenezer. Lihat model dulu deh. Apa artinya Ebenezer? Apa artinya Ebenezer? Bagi pertolongan. Hah? Bagi pertolongan. Itu kita dari apa itu? Nabi Samuel itu. Jadi kalau kita gabung apa itu? Immanuel. Tuhan bersama kita, Ebenezer. Ya, kalau lebih tepatnya itu sampai di sini Tuhan menolong kita. Itu bagus tuh namanya itu. Itu nama Kristen. Tapi jadi bahan lelucon. Allah beserta kita, Tuhan menolong kita, tapi KPK tidak melindungi kita. Benar kan? Dan apa yang terjadi? Dia di borgol. Itu tandanya tidak ada kebebasan. Tidak ada kebebasan. Dan kalau kita baratkan seperti itulah kehidupan kita dalam dosa tadi. Kita diikat, diborgol oleh dosa itu. Dan tidak ada yang bisa melakukan itu. Bisa enggak kita? Jangankan dulu dosa dalam pengertian rohani tadi.
kita diborgol dalam pengertian fisik, bisa nggak kita membebaskan diri kita dari situ? Bisa tidak? Tidak bisa ya? Nggak bisa kan Putri ya? Nggak bisa, harus ada orang lain yang membuka borgol itu. Dan setelah kita terbebas, kita akan sukacita. Kita akan sukacita. Dilepaskan dari borgol aja, kayak si Noel tadi, pasti dia akan sukacita. Apalagi dibebaskan dari dosa. Dan ini yang dilakukan oleh Yesus, kata firman Tuhan kepada jemaat di Galatia. Jadi kita ini sudah menjadi orang-orang yang bebas, orang-orang yang merdeka. Apa bedanya kemerdekaan Indonesia dengan kemerdekaan orang Kristen? Prima. Apa bedanya? Kemerdekaan yang kita rayakan kemarin 80 tahun dengan kemerdekaan orang Kristen. Apa bedanya? Perbedaan kemerdekaan Bangsa Indonesia lah yang 80 tahun merdeka dengan kemerdekaan kita orang Kristen. Apa bedanya? bebas dari penjajah luar negeri, kalau Kristen bebas dari dosa. Ada jawaban yang lain? Lain? Apa bedanya kemerdekaan kita sebagai bangsa Indonesia dan kemerdekaan kita sebagai orang yang percaya? Lain? Kalau Indonesia bebasan dari penjajahan. Yang lain? Yang lain? Apa yang ingin saya tanya ini ya? Ada? Nah, bedanya ini. Kita selalu diingatkan kalau kemerdekaan kita itu selalu kita diingatkan bahwa itu adalah hasil perjuangan dari pahlawan, memberikan nyawanya, membunuh atau apa. Artinya apa? Kemerdekaan bangsa Indonesia ini bukan satu anugerah, tapi satu perjuangan, benar ya? Satu perjuangan dari pahlawan-pahlawan kita. Tapi kemerdekaan Kristen, apakah perjuangan kita, usaha kita? Tidak. Ini adalah anugerah Tuhan. Itu lebih cepat ya, perbedaannya. Jadi kita sudah menjadi orang yang merdeka. Karena itu apa yang kita katakan? Terima kasih Tuhan. Terpujilah. Benar, kita sudah dimerdekakan dari kepahitan, kegeraman, kekecewaan, kemarahan. Tetapi yang lebih utama kita berterima kasih, kita dimerdekakan dari kuasa dosa. Karena kita sudah menjadi merdeka, apakah kita menjadi orang yang bebas? Kembali ke awal khotbah ini, apakah kita menjadi orang yang bebas? Tidak. Tidak ada namanya kebebasan yang murni. Itulah arti dari tema kita. Merdeka, tapi tidak bebas. Kenapa? Kalau merujuk kepada firman Tuhan tadi di Galatia ini, benar kita sudah dimerdekakan, tapi Paulus meminta, baiklah kemerdekaan kita itu katanya, apa di sini dia? Galatia tadi, kita merdeka benar, tetapi baiklah kemerdekaan kita itu. Yuk, Galatia 5 tadi. Supaya apa katanya? Kita merdeka, benar, itu status kita ya. Tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kita sudah merdeka, benar, merdeka. Tapi kita tidak benar-benar menjadi orang yang bebas. Karena apa? Di dalam kemerdekaan kita sebagai orang Kristen, jangan dipergunakan kemerdekaan itu sebagai, ini katanya, sebagai jalan untuk melakukan dosa. Misalnya seperti ini penutup. Siapa yang tahu pekerjaan kalian? Pribadi lepas pribadi. Apa yang kalian lakukan? Orang tua tahu. Teman kalian tahu. Siapa yang tahu? Diri sendiri, bebas ya. Bebas. Kalau dalam tindakan mungkin kita bisa ada yang lihat gitu. Coba, siapa yang bisa mengendalikan pikiran kita? Bebas nggak kita di dalam pikiran kita ini? Bebas. Bebas nggak Joy? Kalau Joy mungkin agak sedikit ada peraturan di kantor, tidak bebas. Tapi ada saatnya nanti kita katakan tidak dilihat atasan. Bagaimana? Ini kan si Noel ini kembali kepada televisi Noel kan karena ketahuan saja ini sebenarnya kan. Sebenarnya kan tidak dipantau si Prabowo terus dia apa yang dia lakukan. Benar kan? Tidak dipantau.
dipantau dia. Apa yang dia dilakukan oleh menteri-menterinya dia tidak tahu. Mereka bebas. Sampai akhirnya tersandung seperti contoh tadi. Jadi cukup jelas ya. Kita terutama Mesiam nama Poso, apalagi di masa muda ini bebas. Mesiam bebas, mau belajar, ayo. Mau tidak, ayo, bebas ya. Mau pacaran, bebas. Siapa yang tahu? Kalau cuma satu pacar kita, siapa yang tahu? Gak ada kan? Kita katakan hamdat sabato harus sukun ini kita. Anggolang ham dicepelang ini dari suku. Apa yang tidak bisa diucapkan mulut? Kan bebas kita mengucapkan kata-kata itu, tapi kita yang tahu seperti apa. Iya kan? Nah, jadi terutama di masa muda kita ini, masih ada banyak kebebasan. Nah, dibandingkan tadi di awal seperti tuan rumah kita Bang Dio udah bebas pun dia, tapi sudah terbatas kebebasannya. Nama Poso ini bebasnya. Tapi berbantuan tadi minta apa Angel? Jangan pergunakan kebebasan itu, kemerdekaan itu untuk melakukan dosa. Tapi apa katanya? Kan layanilah seorang yang lain oleh kasih. Benar. Layanilah seseorang yang lain dengan kasih. Bebas kita. Mau mengasihi orang lain? Bisa? Bisa. Tidak? Bisa juga. Bebas. Dalam hidup ini bebas. Yang terakhir, dalam kebebasan ini. Kita kecewa. Pernah kecewa dalam hati kita? Pernah. Pernah marah? Pernah. Pernah frustasi? Kata hari ini tadi? Pernah. Bebas. Kita bebas menerima itu, merasakan itu. Tetapi tadi katanya kan, apa kita mau menggunakan kebebasan kita dalam hal-hal seperti itu? Tentu kan tidak ya. Tentu tidak. Yang kita lakukan adalah kebebasan yang bertanggung jawab, kebebasan yang menjauhkan kita di dalam dosa, kebebasan yang membuat kita mengasihi orang lain. Itu arti dari tema kita, sehingga terjawab sudah tema kita, merdeka tapi tidak bebas. Semoga nama Poso kita mengerti ya kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Amin. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bisa belajar sejenak akan kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa Engkau memang benar Tuhan, memerdekakan kami dari dosa. Masalah yang begitu serius, yang begitu berat yang dialami oleh manusia di dunia ini. Dan kami bersyukur Engkau telah memerdekakan kami. Walaupun kami juga harus tetap diingatkan, kami memang sudah merdeka, tetapi kemerdekaan kami itu hendaklah Tuhan kami lakukan dalam sebuah ketakutan akan Engkau. Kemerdekaan kami itu kami pergunakan dalam satu batasan yang seperti Engkau harapkan. Dan itulah doa kami pada saat ini. Secara khusus kepada nama Poso GKP Pontianak pada malam hari ini yang mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam masa muda mereka. Mereka bebas sebebas-bebasnya di dalam tindakan, perkataan, perbuatan mereka. Tetapi biarlah kiranya Tuhan firman-Mu menasihatkan kami agar kebebasan yang mereka alami di masa muda mereka adalah kebebasan di dalam sebuah koridor, kebebasan dalam sebuah tanggung jawab, kebebasan dalam sebuah rasa patuh, kebebasan dalam sebuah rasa hormat kepada nama-Mu Tuhan. Sehingga dengan itu Tuhan, apapun yang mereka lakukan pada saat ini, yang bekerja, yang sedang berkuliah, yang sedang berjuang menyelesaikan perkuliahan, biarlah Tuhan hikmat kebijaksanaan yang daripada-Mu mengajarkan adik-adik kami semua pada malam hari ini agar mereka menjadi anak-anak Tuhan yang di masa muda mereka begitu mencintai Engkau, mereka menguduskan hidupnya, mereka menghormati firman-Mu Tuhan, karena hanya itulah ya Tuhan yang menjadi penuntun dalam kehidupan di masa muda mereka. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Inilah doa, permohonan dan ucapan syukur kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh pendeta Neti Juwita Purba. Yaitu kebebasan kita ini janganlah kita menggunakan itu sebagai kehidupan dalam dosa, melainkan selainnya
orang lain dengan kaki. Jadi kita respon firman tersebut, kita angkat satu pujian yang berjudul doa kami. Setiap rencanamu dan rencanamu yang mulia dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Ya, saling terluka masa Marlakulah kanami makatau terima kasih ubah Muhammad nebata dan matongtong udirham ubah nami hagenuk napa posong Tuhan kesehatan hancur diton malas warnami Tuhan boleh nami percepat John bersada selamat pemusik akan memuliakan doranmu Tuhan nebata bapa nami tapi nari Tuhan siwal umur nami Tuhan menaikkan pokok-pokok doa nami Tuhan bertanggung doa maha nami Tuhan hubani doa Tuhan dan hamba tongon hubani paliban nami diong sonai bapa nami aulia Tuhan kesehatan malas sihur nomor tambah ibadah keluar doa Tuhan sonai hamba Tuhan percaya doa Tuhan untuk keluarga Tuhan, keluarga etek-etekon Tuhan, keluarga tabaru Tuhan, hamba tong-tong Tuhan, gabi kepala ibadah rumah tangga ni abang nami, sonai abang umadi kakak nami Tuhan, sonai hamba Tuhan, malas ur nami, iberham sada barita, malas nih ur Tuhan, dan batungon boratan rumah kakak nami Tuhan, hamba tong-tong naman jagai, manramoti, memberi malas ikudi ibadah nasiah bulan Tuhan, aseboy nami Tuhan, pajupa pakon anak ni abang nami pakon kakak nami Tuhan. Sonai doa Tuhan, mertonggo doa nami kubani adik nami, sila pakon putri Tuhan, ibagas persikolahan ni Tuhan, hamba tongtong mambire hapintaran Tuhan. Sonai malas niluhur Tuhan, asya AHP niluhur daun sedia. AHP pergumulan sedia ibagas kuliahan Tuhan, hamba tongtong mambire semangat Tuhan. Asya boy tongon, selesai sedia Tuhan sekolah ibagas tepat waktu Tuhan. Martonggo doa nami hamba Tuhan ubani orang tua nami agen ay perbaungan sonai hamba na isintang malas suhur nami Tuhan percaya doa nami iberham hasehaton agar kita ubani orang tua nami Tuhan agen pedauhan nami Tuhan ubani sedia Tuhan percaya doa nami Tuhan tong-tong do tonggo nami mangiringi orang tua nami sonai hamba tonggo orang tua nami Tuhan martonggo doa nami Tuhan ubani sada keluarga ni jemaatmu Tuhan aima terkhusus kebanyakan ibu Tuhan malaman Tuhan duma ibagas nalahu sehat Tuhan kakak dan Tuhan hamba memberi hak kekuatan Tuhan ase tong-tong setiap persalinan setiap dokter perawat Tuhan boy memberi pelayanan yang terbaik kebanyakan kakak dan Tuhan ase ibagas malas niur Tuhan sambutan nami adik nami Tuhan di kuliah di KPS Pontianak Tuhan sonai hamba Tuhan, martonggo doa nami Tuhan, kubani haganut nama posomu Tuhan. Sonai terkhusus kubani sada nama poso di Tuhan, botol Tuhan. Ibagas pergumulan di Tuhan, ibagas perskripsian Tuhan, berhamba Tuhan sada kekuatan Tuhan kubani botol namion menghadapi skripsi ini. Sonai kubani dosen pembimbing,
bojini Tuhan, berham Tuhan, uhur nalahu mengayomi boto namion Tuhan, asli boy tongon Tuhan, boy iselasehon inskripsi ibagas tepat waktu Tuhan, asli orang tua nami peigutan malas to menguhur ni Tuhan, manangar boto namion domba salos ibagas pertarungan perskripsioni ni Tuhan. Tuhan malas urnami, martong bodoh pemahan nami hubani, partupuan namion nama poso ke kapais pondana, ase haganuk na poso mo Tuhan, songon hanggilan na daw ipadaskon juak-juakmu, anami tong buhay menentukan pilihan nami, bebas memilih apapun ya Tuhan, tapi tetap doa nami ibagas terikat dalam firman di Tuhan. Malas urnami Tuhan tokenai sihol mau urnami mula kan jagon dan Tuhan ase hamma tongon membere panramotion das matongan nami tempat nami masing-masing tanpa kekurangan satu apapun. Terima kasih ma Tuhan, anan martongge ibagas anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Setelah ini kita akan doa perubahan yang akan dibawakan oleh pihak Stoko. Kita akan kembali lagu doa Bapa Kami, tapi yang baik kedua. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu, ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita bersama berdoa. Bapa kami yang berada di kerajaan surga, Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, untuk kasih karunia-Mu, kami dapat berkumpul pada hari ini melaksanakan ibadah kami di rumah Abang dan Kakak kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan, untuk ibadah kami ya Tuhan. Kiranya Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, dan juga akhirnya nanti ya Tuhan. Tuhan, tadi kami juga telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang kami dengar dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami, pribadi lepas pribadi ya Tuhan, yang di kampung, di rumah, atau dimanapun Tuhan. Engkau berkati orang tua kami dari pekerjaannya, masa tuanya Tuhan, serta Engkau memberikan kesehatan kepada orang tua kami, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mengampun dosa kami ya Tuhan,
baik itu yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, dari perkataan, perbuatan, serta tingkah laku kami ya Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau hapuskan Tuhan, supaya tidak menjadi penghalang untuk berkat dan kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, nanti juga Tuhan teman kami yang ada di rumah ini Tuhan, kiranya Tuhan mereka akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Engkau berkati mereka Tuhan dalam perjalanan mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus, hanya inilah doa Hamba-Mu yang telah sempurna, sempurnakan ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kita akan menunjukkan persembahan kita. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari kita berdoa, menyerahkan persembahan kita. Ya Tuhan, dalam sukacita kami, dalam persekutuan kami malam hari ini, di mana kami telah menyanyikan kidung pujian kami, menaikkan dua permohonan, begitu juga ucapan syukur kami. Begitu juga ya Tuhan, firman yang telah kami dengarkan. Kami sungguh bersukacita akan persekutuan kami yang indah pada malam hari ini. Dan sebagai tanda sukacita kami mengumpulkan persembahan yang sebenarnya juga bersumber dari Kami. Baiklah Tuhan, persembahan yang telah kami kumpulkan ini, Tuhan berkenan untuk menerima dan memberkatinya, agar menjadi persembahan yang benar-benar Engkau kehendaki. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebentar lagi ibadah ini akan selesai, tetapi kasih karunia-Mu tidak akan selesai dalam hidup kami. Biarlah kami pulang dalam damai sejahtera. Begitu juga saudara keluarga kami di tempat ini juga selalu berada dalam lingkupan damai sejahtera. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.